Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi halaman 16 lah. Maka Jarsidin, dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini yang sudah kita pelajari, walaupun sangat ringkas, memadai, cukuplah dibuat, dipelajari untuk mendapatkan, untuk menghasilkan tuntutan agama, yaitu kewajiban kita paham tentang ilmu tauhid. Cukup Jarsidin sudah itu sekurang-kurangnya. Tapi di samping itu kita harus meyakini juga lah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di sini sedang tulis sudah, cuma belum kita bacakan ulun. Yakin kita dengan 25 nabi rasul. Yakin dengan seluruh rasul. Rasul yang 25 itu sebenarnya wajib hafal tuh. Tapi kada usah berurutan gen. Bila orang menyambat, kawa kita membedakan Julkipli aja, nabi kah rasul kah? Hadang lo kau berpikir aja, berhari-hari berpikirnya. Nah, berarti kada apa? Anu pang Adam Malik nabi rasul aja, atau nabi itu aja. Nah, berarti kada apa? Berdosa kita. Mbah nintu pulang wajib kita hafal 10 malaikat. 10 malaikat kita koni orang Usman tuh malaikat apa aja untuk memberi rezeki ya. Nah, ada hafal dah. Maka wajib kita hafal. Kenapa ulun kadang membacakan tuh ada aja tulisannya, bisa aja baca seorang. Cuma kita disuruh wajib meyakini kepada seluruh malaikat bahwa malaikat itu benar adanya, nabi rasul benar adanya, seluruh kitab suci yang 4 yang diturunkan kepada nabi rasul itu benar adanya. Nah, itu aja kita. Kitab anu jah apa nih? Kitab Wida naramnya misalnya, Widang Jahi. Itu kitab kepada nabi siapa turun jah? Itu kepada Nabi Musa aja. Nah, ada apa tuh? Ada kitab Widang Jahi. Yang ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Nah, ada mesti harus hafal berurutan, cuma bila batamu binando, ya itu sekurang-kurangnya. Imbah itu pulang kita wajib meyakini bahwa paling afdal nabi, dan bukan hanya paling afdal nabi, paling afdal seluruh makhluk ini, yang paling afdal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib yakin tuh. Apabila kita berkeyakinan bahwa ada seseorang yang lebih afdal, nih seseorang makhluk nih lebih afdal dari nabi, kita yakini itu murtad. Nah, murtad nih kada boleh kita berkeyakinan selain dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyada pian ada aja lain pada nabi yang lebih mulia, Imam 12. Nah, itu bukan Syiah. Hati-hati pian. Imbah itu pulang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib hukumnya kita itu mencintai para sahabat dan wajib kita mencintai para keluarga Nabi. Nah, kalaunya bubuhan Syiah kisahnya mencintai keluarga Nabi, dicaci makinya para sahabat Nabi. Nah, itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pulang golongan yang sebutingnya, golongan Wahabi. Hati-hati juga ini. Lah, ini lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ininya mencintai sahabat, tapi ketujuh mencintai keluarga Nabi. Sebab ini memadahkan bila mencintai keluarga Nabi dianggapnya mengkultuskan. Padahal kada. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh keluarga Nabi, turunan Nabi kita cintai, dan para sahabat Nabi pun kita cintai. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada berpilih di kita. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah,
atau hati-hati juga kita. Nah, lalu di sini Imam Ibnu Athaillah Taqsidin pulang. Habib Utsman Batawi, ujar Habib Utsman Batawi, banyak lagi sebenarnya ilmu kalam, ilmu usul, ilmu tauhid di dalam kitab yang kandal-kandal, tetapi Jasidin itu dihukumi fardu kifayah adanya. Ada usah kita terlalu memperdalam, memperluas, ada usah, cukup yang ada dalam kitab ini sudah cukup Jasidin untuk bubuhan kita cukup sudah, ada usah terlalu memberat-berati. Nah, karena Jasidin bila kita lain ahlinya, dasarnya kada kuat, tapi kita belajar mengaji yang dalam-dalam, apalagi kitabnya fotokopian pian, ujung-ujungnya kena bisa sesat, fayasiru bihi kafiran au mubtadi'an. Inya kena jadi ujung-ujungnya murtad tapi inya kada merasa, atau jadi ahlu bid'ah tapi inya kada merasa. Wa huwa bihi farihun masrurun, inya gembira, dikiranya sudah harap sudah, yang mengaku Tuhan dikiranya harap sudah. Nah, padahal li galabati humqihi wa qillati aqlihi, padahal orangnya bungol, akalnya pendek. Nah, jadi Jasidin kita cukup sesuai arahan guru kita, guru Sokumpul. Arahan guru kita, guru Sokumpul itu pian ringkas saja, ringkas, mudah dipaham pulang. Jasidin tugas kita di dunia ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Apa sudah pian tuh? Dua tugas kita memang dalam tafsir Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna itu satu, beribadah kepada Allah, beramal kita. Tapi amal itu kada sah mun kada ada ilmu. Nah, maka dalam usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bila kada sempurna gawian amal kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun jadi wajib. Seluruh amal mun kada ada ilmu, kada bujur, maka ilmu untuk menyempurnakan amal hukumnya wajib apabila amalnya itu wajib. Nah, maka tugas kita Jasidin dua, menuntut ilmu dan beramal. Dua itu tugas kita. Menunggu-nunggu malakal maut belum datang menjemput. Nah, itu tugas kita. Kada usah berpikir hendak mengolah bom, kada usah untuk olah jas itu, ini bom, kada usah pian. Nah, berpikir-pikir mengolah bom itu sebenarnya ajaran sesat. Jar guru Sokumpul, ajaran sesat, lain ahlu sunnah wal jamaah. Itu orang hendak merusak negara kita Indonesia atas nama agama Islam. Jadi kita jangan lupa terpengaruh semangat yang salah, apalagi bukan kaum muda ini. Nah, ada tapi paham juga ilmu agama, indah dibisik-bisikinya lalu bersemangat benar, ujung-ujungnya dibawainya maulah bom kan. Nah, hati-hati. Jadi tugas kita menuntut ilmu, beramal. Ilmu apa yang dituntut? Tiga, jago Sokumpul: tauhid, fikih, tasawuf. Karena ketiga macam ilmu itulah yang mendukung tentang amal kita, yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, tentang orang yang maulah bom ini penting bang jelaskan, karena ujar Pak Wiranto jelaskan, Menko Polhukam dijelaskan supaya kita mengerti. Orang yang maulah bom, Nabi haji memadahi, al-qatil wal maqtul finnar. Nabi memadahi orang dibakalahi, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka keduanya. Ada ini kada ada orang hendak membunuh inya yang membunuh orang, maka yang mati banyak. Artinya kada bakalahi ini berarti berapa kali neraka yang masukinya tuh. Nah, hati-hati kita dengan ajaran kayak ini. Bila ada ajaran kayak ini aja, wah itu kafir tuh, padahal orang Islam dikafirkannya, maka halal darahnya aja. Nah, jadi jauhi orang ini virus. Bila ada orang beranggapan kayak ini, itu maksiat harus tuh kafir tuh, halal darahnya, dijauhi orang kayak ini. Ini tuh namanya reinkarnasi, cara ibarat reinkarnasi itu reinkarnasi, penjelmaan iblis kepala hirang. Kenapa disebut penjelmaan iblis? Orang ini walaupun 3, 2, 4 dahinya detik, walaupun jangkutnya panjang sampai ke tanah,
ini penjelmaan iblis. Hati-hati kan, walaupun sorbannya ganas, walaupun untungnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Karena tujuan hidupnya sama dengan iblis. Jadinya halal darahnya, bunuh aja, orang kafir juga sama dengan iblis. Lain perhatian Rasulullah. Iblis itu kenapa minta lawan Allah, minta panjangkan umur seumur dunia? Tujuannya satu, kayak apa supaya umatnya Rasulullah dimasuk neraka. Tujuan iblis. Nah, si yang membom yang jenggotnya panjang sampai ke tanah ini, pikirannya kayak apa orang supaya masuk neraka juga. Buktinya nih giginya kafir nih, dibomnya mati, adalah mati masuk neraka anggapannya. Sama kan tujuannya dengan iblis. Nah, padahal menginya harusnya perhatian Rasulullah, seandainya melihat orang bermaksiat, didoakan, dipikirkan kayak apa inya ampih bermaksiat, kayak apa caranya supaya inya ninto mati beriman, husnul khatimah. Itu akhlaknya Rasulullah. Kata gampang-gampang akhlak Rasulullah tuh pian dipukuli orang, ditawaki orang lawan batu, bertawar diri malaikat gunung bertawar diri. Ya malaikat gunung ini ulah hamputakan kan nah, buah-buah gunung ini kalau orang itu yang sekampungan itu supaya matian berataan, ya Nabi jangan. Abah mamanya kada maasi, kada beriman kepada Allah, mudah-mudahan anaknya yang beriman kepada Allah. Anaknya kada maasi, siapa tahu cucunya. Ayo kan? Nah jauh benar orang yang membumi untuk akhlaknya dengan akhlak Rasulullah. Jauh benar. Perasaannya bujur. Nah ini saking bengongnya manusia. Ini qillati humkihi, qillati aqlihi, liwaladati humkihi. Penting kita tahu teh. Jadi kita kada usah yang pina membanggakan padahal salah. Nah hati-hati pian. Jadi ahlu sunnah wal jamaah jar guru sekumpul lain yang ketujuh maulah bom. Nah kada usah maulah bom pian, unjuk rasa aja di tengah guru sekumpul, apalagi maulah bom, unjuk keributan nernya, unjuk rasa aja tengah disiden. Bila ada hajat laporkan kepada Allah Ta'ala, bangun tengah malam disiden, kada usah yang bau unjuk rasa aja tuh, apalagi maulah bom. Nah jadi hati-hati kita. Nah ajaran wah ini pian. Nah jadi tugas kita dua, menuntut ilmu fardu ain dan ba'amal. Dalilnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Menuntut ilmu sampai ke mati, itu cita-cita kita. Amal bang, amal menurut para ulama dalam kitab Kifayatul Laqiyah di awal-awal ini tuh nah, ada tiga tahapan. Ini tugas kita nih kan. Jadi menuntut ilmu tuh kenapa disuruh sampai ke mati? Karena tugas kita ini kada berketuntungan. Kenapa kita beramal? Sudah tugas bos di kita. Nah itu sudah tugas kita di dunia ini, mencongkong di dunia ini beramal. Itu tugas kita. Nah amal ini tiga tahapan, ini supaya kita tahu lah. Jangan merasa alim, merasa ahli. Ini tiga tahapan, untung ada sudah. Pertama ada amal syariat. Tuntung amal syariat masuk ke amal thariqat. Nah, tuntung amal thariqat masuk ke amal hakikat. Ketiga-tiganya ini menghajatkan ilmu. Amal syariat, sekurang-kurang amal syariat yang harus kita pahami ujar para ulama, tiga bagian. Amal syariat nih tiga bagian. Pertama, bila orang tuh hendak beramal, maka ada naranya amal syariat, ada amal thariqat, ada amal hakikat. Masuk ke amal syariat, permulaan yang digawinya itu adalah taubat kepada Allah. Nah, taubat. Maka taubat ini bagian dari amal syariat. Taubat kita ini kepada Allah, minta ampun. Karena manusia ini kada datang yang bujur terus, yang kada begaul keluar rumah, di rumah aja bisa tersalah lawan bini, tersalah lawan anak, tersalah lawan kuitan. Nah itu
apalagi bergaul pulang tak salah lawan tetangga, tak salah ini tak salah itu makinnya ada kalau kita ma'ampihi taubat hari-hari itu jangan sampai kita beranggapan taubat itu saben orang cuma yang bermaksud itu mau taubat aku santai aja luput taubat itu fardu ain hukumnya. Setiap manusia yang berakal balik disuruh membawa taubat itu di dalam dirinya. Nah, imbah nih itu pulang yang kedua nih keringkasan amal syariat nih lah mau dijabarakan luas pangbian. Pertama taubat dulu. Yang kedua takwa. Nah, takwa. Takwa ini ada suruh, ada larangan. Suruh itu 3 bagian, larangan 2. Apa suruh 3 bagian? Wajib, sunnah, mubah. Apa larangan 2 bagian? Makruh, haram. Nah, ini namanya suruh dan larangan. Suruh dan larangan kita laksanakan disebut takwa. Jadi taubat itu bebersih. Takwa ini pakaiannya. Pakaiannya takwa. Berpakaian terus dengan takwa, itulah yang disebut bagian ketiga dari amal syariat, istiqomah. Nah, istiqomah bagian ketiga. Jadi kita membalun bujur istiqomah ndah anu berpakaian dan betilanjang balun bujur istiqomah tuh. Maka istiqomah inilah penilaian seorang guru terhadap murid, apakah murid ini pantas memasuki wilayah amal thariqat. Apabila belum istiqomah di takwa, belum bujur di taubat, maka si guru ini kada boleh. Bahkan bila melihat muridnya masuk ke wilayah tarikat, ditangati sidin. Karena sia-sia. Perkara yang sia-sia. Kada bisa orang itu bujur masuk dunia tarikat, melainkan sudah istiqomah di dalam syariat. Nah, apa yang diistiqomahi? 1, bebersih taubat. Yang kedua takwa tadi, pakaian takwa. Takwa itu dijebarakan panjang kisahnya. Cuma kita ambil ringkasannya aja. Ada suruh, ada larangan. Suruh ada 3, wajib, sunnah, mubah. Larangan ada 2, makruh, haram. Nah, itulah pakaian kita. Dipakai terus kada berpaculan, istiqomah ngarannya. Nah, 3 macam itu ada di diri kita. Nah, bujur naranya sudah amal syariat. Amal naranya ini, amal syariat naranya. Jadi ada kita ini meninggal dunia hanya ingat amal syariat. Ada juga ulama hanya paham ingat amal syariat. Belum paham lagi thariqat, apalagi hakikat. Ada kita pun ada hanya syariat juga meninggal dunia. Tapi ujar guru Bahari, baik itu amal syariat maupun amal thariqat maupun amal hakikat, ketiga-tiganya itu adalah asal kita berniat menuntut ilmu terus sampai ke mati dan berniat bagawi beramal, maka orang itu dalam syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena yang dinyatakannya itu adalah pekerjaan Rasulullah. Maka hakikatnya orang yang menggawi-gawian Rasulullah di dalam kandungan syafaat Rasulullah. Nah, kayak kita, kayak ulun misalnya nih, amal syariat aja masih memujurkan taubat dah anu kada bujur juga taubat. Memujurkan takwa dah anu talapas ya. Kada bujur istiqomah tapi ulun pasang niat menuntut ilmu juga kada ampe. Imbah nintu pulang bagi nyetan ulun beramal walaupun dah nu pangulir dah nu banyak guring ya. Nah, tapi ada niat dipasang dulu. Nah, niat dipasang. Nah, maka orang ini kena insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah. Karena amal syariat hakikatnya amalnya Rasulullah. Amal tariqat hakikatnya amalnya Rasulullah. Amal hakikat pun adalah amalnya Rasulullah. Satu, imbah itu pulang ada amal tariqat. Kalau amal syariat tadi yang dibahas urusan dari ujung rambut sampai ujung batis, kayak apa supaya bujur. Kalau amal tariqat ini
yang dibahas itu urusan hati. Nah, kita nih supaya tahu dulu nih bahwa gawian kita tuh banyak di dunia nih. Ada sempat mau urusi kesalahan orang lain. Tugas kita nih banyak. Kalaunya amal tariqat wilayah hati. Kayak apa supaya hati ini qalbun salim? Karena manusia kayaknya di akhirat celaka. Yang selamat illa man atallaha bi qalbin salim. Yang selamat itu hati yang kada berpenyakit. Maka hati supaya bersih ditarikati, diusahai ya, kita bahasa kitanya diusahai, ditarikati bahasa Arabnya ditarikati itu diusahai. Panjang pembahasannya di pianik, makanya kita kada kewampi menuntut ilmu. Nah, cuma ada 3 tahapan penting dulu ciri bahwa sudah tuntung. Nah, pertama dulu sudah berisi di hatinya itu ikhlas. Sudah berisi di hatinya ikhlas. Satu tuh. Amun kita masih garunung bagawi, orang kada membalas garunung, nah belum ada ikhlas lagi. Apalagi belum bagawi sudah mengharap balas, ini nyata sudah ada ikhlas. Mengharap balas makhluk, kalau berharap balas kepada Allah masih kawa dipadahkan ikhlas, walaupun ikhlasnya isdi. Ini mengharap balas kepada makhluk belum bagawi. Nah, ikhlas penting. Ada pelajaran ikhlas ya kada? Mungkin kita kada belajar ikhlas, tapi bisa ya. Imbah nih pulang di atas ikhlasnya. Nah, bila sempurna ikhlas, timbul berpindah kepada siddiq ngarannya. Siddiq ini tinggi lagi pada ikhlas. Setiap orang yang sudah siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, nah orang ini pasti sudah ikhlas. Kalau nya ikhlas belum tentu siddiq lagi. Siddiq itu apa yang di hatinya sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sesuai dengan apa yang dilihatnya, itu yang di hatinya siddiq itu. Nah, hasil orang yang ikhlas ini dan orang yang siddiq hasilnya satu. Nah, ini penentuannya nih satu. Tatmainnul qulub, tumakninah hatinya. Nah, tuntung sudah topian. Kalau hatinya belum tumakninah, belum tuntung. Adakah ikhlasnya cedera? Siddiqnya kah belum lagi? Nah, ini wilayah tasawuf ngarannya. Pelajarannya kalau amal syariat wilayah fikih. Kalau amal tarikat wilayah hati ini tasawuf mengurusnya. Tumakninah, itma'anna yatma'innu, tatma'innul qulub. Hati yang tenang. Arti tenang ini ingin itu berisi ketenangan dengan Allah Ta'ala. Kalau di hatinya ada lain dari Allah, gelisahnya. Nah, kalau kita kayak gitu. Di hati ini ada lain dari Allah, gelisahnya. Ada kita kebalikannya kan. Misalnya lah, kada ada lihatan, duit kada ada misalnya, baras kada ada, gelisah gitu nih. Bini kada ada, gelisah nih. Nah, ini belum lagi nih. Dalam lagi belum tumakninah narannya. Nah, harusnya bila yang kada ada berdatang itu yang ada hanya Allah, hanya tenang. Nah, itu berarti bujur tuh ikhlas, bujur tuh siddiq. Nah, kalau kita menilai diri kita masing-masing nih, oh aku belum istiqomah, nah oh berarti syariatku belum bujur. Oh hatiku belum tenang bersama Allah, maka hatiku belum bujur, masih berpenyakit. Ada penyakit. Ada ikhlaskah? Belum siddiqkah? Nah, mengurus hati ini pelajarannya tasawuf. Mengurus jahir tadi pelajarannya fikih. 2 sudah. Ya kalau kita menilai diri kita, aku nih tenangku dengan bila ada bini di higa tenang, bila ada duit di tangan tenang, bila ada polisi di higa tenang. Nah, berarti belum lagi hati kita bersih. Nah, disebutlah itu amal tarikat ngarannya. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah ini supaya kita tahu tugas kita nih. Yang ketiga ini adalah amal juga tapi hakikat.
digawian roh. Kayak apa caranya supaya roh ini baik, sehat? Nah, ini gawian amal hakikat narnya. Jadi yang mau urus dari ujung rambut sampai ujung batis, fikih 3 macam tadi, cirinya 1 istiqomah. Yang ketiga, yang mau urus hati tasawuf 3 macam juga. Yang ketiga tuh cirinya hati sudah tenang bersama Allah, disebut tarikat narnya. Yang terakhir ilmu hakikat yang diurus nih roh. Kayak apa roh ini bagus? Nah, roh yang bagus sebutin aja, yang mengenal Allah, itu roh yang bagus. Nah, maka disebutlah amal yang mau urus roh kita ini supaya bagus disebut amal hakikat. 3 juga pian, cirinya 1. Yang ketiga, ringkasan dari 3 itu 1 muraqabah, gawian roh kok, lain gawian hati kan itu. Naik ke atas dari muraqabah musyahadah, di atas lagi yang disebut ma'rifat atau mukasyafah narnya. Nah, ini roh nih, tugas kita nih 3, membujurakan awak batang tubuh amal syariat, membujurakan hati supaya bagus amal tarikat, membujurakan supaya roh ini berhadap kepada Allah aja, mencangangi Allah Ta'ala aja, amal hakikat narnya. Masing-masing ada ciri. Nah, seberataan 3 wilayah ini disebut amal. Apabila disebut amal, ada maqam, ada hal. Nah, orang tuh begawi sampai di mana aja? Sampai di sini. Memang ingat di situ aja, maqam naranya di situ. Setiap maqam karena menimbulkan hal. Hal ini bisa menimbulkan maqal, bisa menimbulkan af'al. Nah, oh ini pangkatnya di sini kopral, maka menimbulkan keadaan. Keadaan ini bisa menimbulkan ucapan atau perbuatan. Nah, jar guru bahari likulli imri'in maqamun wa likulli maqamin halun wa likulli halin maqalun aw af'alun. Nah, itu jar guru bahari. Nah, pahamnya kita kalau memaklumi makhluk kan, kadang-kadang kita langsung menyalahkan aja maklum kita lawan makhluk, gawian makhluk, ucapan makhluk ini nah tergantung halnya tergantung makamnya tergantung perjalanannya. Jadi kada sama manusia ini, jatah-jatahnya kada sama. Ada yang berjalannya di biak ingat di syariat ya, itu kan kada tuntung juga. Nah, mati apa umurnya sudah 95 tahun mati ya, belajar waktu umur 90 tahun hanya dari umur 1 tahun sampai 90 tahun tuh umurnya mencari dunia aja. Nah, pas umur 95 mati hanya paham bodoh aja, kali orang tua dilajari ya kok hanya paham bodoh. Selamatlah orang ini, selamat asal tadi 2 syaratnya juga Rasulullah. Jangan ampih berniat menuntut ilmu dan jangan ampih berniat beramal, itu 1. Yang kedua, mencintai orang-orang soleh. Itu aja syaratnya. Modal kita di akhir zaman itu mencintai orang soleh. Mahabbatus solihin min wajibatil qalbi. Nah, banyak kewajiban hati, diantaranya mencintai orang soleh. Kewajiban hati pian. Ciri orang yang Allah Ta'ala sudah murka lawan seseorang, ciri nah. Kalau kita memenuhi diri kita nih, Allah nih sudah sarik kalau aku sudah ditalak sidin kah aku nih, sudah dicerai sidin kah? 1, di hati kita sudah kada ada lagi mencintai wali-wali Allah Ta'ala, mencintai ulama kada ada lagi, mencintai orang soleh kada ada lagi. Yang ada mencintai dirinya kayak apapun supaya sugih, supaya nyaman, itu aja kepentingan Allah ini. Kada ada lagi urusan mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai kada ada lagi. Jadinya wali kada ada lagi. Buktinya baru larang benar aja. Nah, urusan dirinya aja pikirannya anak bininya. Kayak apa supaya anak bininya nyaman, sugih, berkendaraan, berumah tangga, berpakaian bagus, itu aja pikirannya.
kadada diperiksa di hati mencintai guru anu, kadada mencintai orang saleh, kadada nanti Allah sudah menalak orang tuh. Karena mustahil orang itu mau hadir di majelis ilmu, ada mungkin sudah ditalak Tuhan. Nah, jadi sabuping kita jaga, menjaga hati jangan sampai hilang mencintai orang-orang soleh. Imbah itu pulang berniat jangan ambil menuntut ilmu. Kadosah kita yang awam, mainarnya kok kayak lu nih 7 kali awam keluar, awamul. Ini para ulama aja kan bertingkat-tingkat jatah Allah memberi. Ada ulamanya syariat aja paham, ada ulama ini tarikatnya aja paham, hakikatnya belum. Ada ulama ini paham ketitiganya. Belain-lain kok. Kita ini kayak itu sama, ada pahamnya di sini, pahamnya di sini, tergantung pembagian Allah Ta'ala. Kalau kita memandang ke atas, tergantung pembagian Allah Ta'ala. Tapi kalau kita memandang ke diri kita, tergantung kacangkalan kita. Allah kadang merubah suatu kaum, kecuali ini kacang-kacangkalan. Itu kok. Nah, jadi pandangan kedua, jangan ke atas terus. Ada juga kita ke bawah. Biar Allah Ta'ala bila ikan memandang ke aku, tergantung pembagianku. Tapi pandang diri ikan juga, maka tergantung kacangkalan kita. Allah berbagi itu nggak tergantung kacangkalan kita. Maka timbullah kaidah dalam dunia ilmu agama Islam, al-imdad biqadril istidad. Allah membagi-bagi tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan kita. Nah, jadi pasan Habib Usman Batawi ini sepian di sini nah bacaannya kada datang lah yang ulun pandir tadi pasan sidin kada datang bacaannya yang tersirat sidin memadahi kaum muslimin muslimat seluruhnya berataan seperti apa yang disampaikan guru sekumpul. Jangan ampih kita menuntut ilmu lawan siapakah asal ilmunya bujur, tauhid, fikih, tasawuf, dan berniat kita mengamalkan ilmu walaupun ilmu yang kita amal ini, amal yang kita gawin ini masih wilayah syariat, masih undahan gawi dan kada, nah belum istiqamah lagi, belum lagi masuk dunia tarikat nih, hati pulang, belum lagi hakikat pulang. Nah, satu imbah itu pulang jasidin, jangan sampai hati kita hilang dari mencintai orang-orang soleh. Nah, itu aja. Orang saleh ini dicintai, orang wali Allah Ta'ala itu dicintai, pian, maka cinta kita itu sampai kepada Allah. Kada gampang-gampang. Kenapa cinta kita itu sampai kepada Allah dengan mencintai guru anu misalnya lah. Misalnya mencintai guru sekumpul. Sampai cinta kita kepada Allah. Allah yang menyambut cinta kita itu bukan si bintang. Kenapa sampai? Karena barang siapa mencintai guru sekumpul, bisa kita sebut larang orang aja sudah nah, mencintai guru sekumpul, hakikatnya mencintai Rasulullah. Barang siapa mencintai Rasulullah, hakikatnya sampailah cinta itu kepada Allah. Karena Rasulullah ini karyanya Allah. Nah, arti karya Allah itu mengkaini Allah Ta'ala kada pernah berpaling dari memandang akan kekasihnya Rasulullah. Kada pernah berpaling. Dalilnya bahwa mencintai ulama, mencintai guru sekumpul misalnya, hakikatnya mencintai Rasulullah, banyak dalilnya. Manjalasani adang ulun apa nih? Manjalasal ulama faka'annama jalasani. Manjalasas solihin faka'annama jalasani. Jar Nabi, barang siapa sekedudukan dengan para ulama, maka seolah-olahnya sekedudukan dengan aku, jar Nabi. Nah, amaulah kita sekedudukan dengan orang yang kada cinta. Ya Allah. Nah, hakikatnya tuh cinta di situ. Man ra'as solihin, ada lagi tuh hadisnya di riwayat lain, man ra'as solihin faqad ra'ani faka'annama ra'ani. Barang siapa melihat orang soleh, seolah-olah dia melihatku, jar Nabi. Ayo pian. Ada mungkin kita kata tujuh melihat nggak ada cinta, ya ada. Nah, jadi andak japian gambar guru sekumpul itu di rumah, andak ya ada bapak. Kita andak gambar guru sekumpul, gambar orang-orang soleh, bagus.
Karena jar guru bahari memandang foto hakikatnya sama dengan memandang orang yang hidup. Kadang berbeda. Sama aja. Daripada memandang orang salawar handap main bola. Ini ada pian, nah apa juga menang ulama tuh jah kultus bid'ah syirik. Dilihat di kamarnya orang main bola, salawar handap, apa juga guna? Misi anunya salawar handap dilihatinya, lihat lagi nih tuh, dapat. Lebih baik kita mengidolakan orang-orang saleh, hakikatnya mengidolakan Rasulullah, dapat ridha Allah. Nah jadi pian kesimpulannya telah pelajaran kita hari ini, nah seapa kecangkalan itu yang kita dapatkan ya, kalau seapa kecangkalan itu Allah memberi, maka seapa Allah memberi itulah yang diguliming-guliming dengan dasar satu, tetap berniat menuntut ilmu kada ampih dan tetap berniat beramal walaupun makam kita di manakah, kelas kita di manakah. Yang kedua, tetap hati kita mencintai orang-orang saleh. Nah inilah ahlu sunnah wal jamaah. Nah itu ciri khasnya. Kada usah terpengaruh ajaran-ajaran yang ada tentu bujur. Kada usah terpengaruh kita. Ajaran yang maulah bung, jangan terpengaruh. Kada usah juga kita empat bapak pandir kisah-kisah yang membela-bela ini, kada usah juga kita. Tugas kita banyak. Nah apa tugas kita? Nabi sudah memadai qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita dulu yang dipelihara anak bini kita di rumah dulu. Kalau bisa memikirkan yang lain-lain. Ini seharian mengambil masalah yang bom ya. Tapi tahulah aja yang ngomong itu pahlawan ya. Ada juga nang kayak itu pahlawan apa? Mati syahid tahulah aja. Mati sakit, ini syahid bang gitu. Kasihan aja hingga. Kalau bang di sini ada anggapan mati syahid, empat mata kita bukandir. Enggak, kalau mati sakit dah. Empat mata kita bukandir enggak. Nah, pedalil pian menang mati syahid itu.